bersyukur buat siang ini, buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan sampai hari ini. Kami bisa berdiri, kami bisa datang ke tempat ibadah ini. Itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Biar kuasa-Mu terus bekerja Tuhan, bahwa kami tahu ini sudah waktunya sudah semakin singkat. Kami harus tahu bahwa hidup ini adalah pilihan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami salah memilih, maka kami akan menuai semua yang menyakitkan. Tapi pada waktu kami memilih ikut Kristus, kami memilih jalan kebenaran, maka kami tahu hidup kami pasti aman di dalam tangan-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa ya. Tuhan berkati selalu. Nah, hari ini khotbah saya tentang bagaimana hidup singkat, padat, jelas. Nah, jadi berarti khotbahnya nanti singkat, padat, jelas. Selesai ya. Saya percaya bahwa hidup ini kalau tanpa kita sadari, hidup ini juga singkat, padat, jelas. Makanya banyak anak Tuhan itu jatuh ngurusi sesuatu yang tidak jelas, yang tidak penting diurusi ya. Sedih ngurusi gak punya uang, sedih ngurusi kehilangan ini, kehilangan itu. Padahal semua yang kita sedihkan, yang kita renungi itu tidak ada yang namanya sesuatu yang bisa kita bawa pulang selamanya. Ayo coba saudara mikir, hari ini gak punya uang, setelah diberkati apa mati sudah bisa dibawa? Kan gak ada. Walaupun sakit bergumul sampai pokoknya Tuhan, aku harus sembuh, aku harus sehat, aku harus kuat. Apakah setelah sembuh saudara bisa hidup selamanya di dunia? Kalau hari ini kita sehat, nanti berikutnya kita juga pasti ada waktunya kita berakhir hidup di dunia. Makanya hidup ini harus fokus ya. Hidup ini singkat, padat, jelas. Nah, sebelum saya uraikan, kita baca dulu di 1 Korintus 16 ayat 13. Ini yang perlu jadi perhatian kita, karena ada banyak orang hari-hari ini, ketika saya sudah tulis renungannya hari ini belum saya share, saya sudah bikin. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dengan iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. 14 berikutnya, 14a. 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam apa saudara? Kasih. Kita jujur hari-hari ini kalau saya amati, saya survei ya, orang kalau konseling rata-rata yang dia sedihkan, dia buat putus asa, itu fokusnya cuman masalah. Anggap ya, orang cuman ngerenungi gimana Bu saya bisa dapat uang, gimana saya bisa dapat angsuran bayar angsuran, gimana saya bisa memulihkan rumah tangga. Anggap ya, saudara tahu bahwa balik ke ayat 13, hidup ini berjaga-jaga. Bukan, kita tahu musuh kita ini bukan masalah. Anggap ya, saudara mau ditempa badai masalah sebesar apapun, Tuhan tetap berkata masalah itu tetap aman dalam kendali Tuhan. Saudara, tanpa kita perlu berjaga-jaga terus atas keuangan kita, percayalah berkat tetap ada di atas kepala orang benar. Itu sudah jadi ketentuan Tuhan. Hidup dipelihara oleh Tuhan. Anggap ya, walaupun kita dalam keadaan minus, semua serba sedikit, tapi kebaikan Tuhan itu tetap berkata berkat selalu ada di atas kepala orang benar. Tuhan tetap pelihara hidup saudara dan saya sampai pada akhirnya. Nah, seringkali iblis, ini gambaran yang perlu saudara pikirkan ya. Iblis itu selalu
membawa kita fokusnya berjaga-jaga, kapan keuanganku pulih, kapan aku sembuh, kapan aku diberkati, kapan aku sehat, kapan aku punya mobil. Supaya ketika kita terus memikirkan kapan itu terjadi dan itu tidak terjadi, kekuatan kita akan semakin habis. Waktu kekuatan kita semakin habis, iblis tahu saudara mulai lemah dalam berjaga-jaga menjaga respon. Orang benar banyak hari-hari ini terkuras tenaga, pikiran, fokus, semuanya tertuju kepada masalah supaya kekuatannya untuk berjaga-jaga. Respon itu berjaga-jaga. Iman dan kuat dan kita hari ini berdiri dengan kasih itu semua dicuri. Sehingga apa? Kalau kita sudah tidak punya kekuatan respon tunduk kepada Allah, iblis itu paling suka dengan orang Kristen yang selalu responnya tidak tunduk kepada Allah. Contohnya gimana Bu Eli? Ya, saudara jujur, siapa yang di sini jadi orang Kristen puluhan tahun tapi suka marah, suka maki orang, mulutnya kayak ember, suka caci maki orang? Jujur, saudara mengaku haleluya, tapi mulut tunduk sama iblis. Saudara tidak pernah punya wibawa Allah. Orang berjaga-jaga bukan atas keuanganmu, umurmu, semua ada di tangan Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah berjaga-jaga atas respon yang tunduk kepada Allah, tiap kali iblis bilang ini marah, marah. Sementara Tuhan bilang gini, sabar. Tapi jujur, ada banyak orang lebih dengar apa kata iblis untuk marah daripada sabar. Sehingga apa yang kita jaga-jaga hari ini semuanya gagal. Orang masalah itu normal, namanya di dunia yang jahat. Tapi selalu firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah di dalam respon yang benar untuk tunduk kepada Allah. Berjaga-jagalah dengan berdiri teguh di atas iman. Banyak orang pusing karena melihat fakta. Faktanya bangkrut, faktanya sakit, faktanya hancur. Tapi orang lupa, orang berjaga-jaga itu harus, firman Tuhan berkata, berdiri. Bukan hanya berdiri waktu saudara diberkati, puji Tuhan, haleluya. Waktu usaha sepi, saudara mulai berkurang, puji Tuhan, haleluya. Doa berkurang, ibadah berkurang, sehingga saudara tidak berjaga-jaga dalam berdiri teguh dalam iman. Ini nanti akan saya akan khotbahkan. Cuman sebelum khotbah saya tentang hidup ini singkat, padat, jelas, saudara harus mengerti hari-hari ini Tuhan mau kita tetap kuat dengan respon kasih. Karena iblis hari ini paling takut dengan respon tunduk sama Allah, iman dan kasih. Itu paling takut. Makanya kalau orang Kristen waktu fokusnya 3 ini, maka percayalah kita akan jadi laskar Kristus yang handal. Badaimu besar, tapi badai tidak akan pernah menghancurkan hidupmu. Justru di tengah badai Tuhan munculkan laskar Kristus yang luar biasa. Amin. Respon, ingat ya, respon iman kasih. Terutama di masa yang makin sukar, banyak orang tidak bisa punya iman yang teguh. Imannya cuma naik turun. Tuhan bilang gini, imanmu timbulkan seperti emas. Enggak. Berapa banyak orang benar bukan imannya timbul tapi tenggelam. Orang mulai berkata gini, Tuhan gimana ini? Tuhan sampai kapan aku harus menderita? Enggak. Tapi hari ini kalau iman timbul seperti emas, saudara akan berkata, sekalipun aku dalam lembah bahaya, aku tidak akan takut. Itu iman yang timbul seperti emas. Banyak orang ketika dalam
mulai panik, ambil hutang online, ambil yang namanya judi online, ambil yang namanya cara cepat untuk cepat kaya. Ini yang paling bahaya. Nah, kita lihat hidup singkat, padat, dan jelas. Yuk kita lihat di Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Saudara harus ngerti bahwa, saudara lihat ya, berapa hari yang lalu saya posting di IG saya nggak pernah tahu siapa Charlie Kick, itu cuma tahu sekilas. Orang yang radikal, orang yang menghidupi kebenaran, ternyata banyak musuhnya. Begitu saya posting, saya nggak tahu ya, saya cuma sekedar posting karena saya pingin nunjukin akhir zaman ini banyak orang yang nanti akan hidup menderita buat Kristus. Jangan takut, karena memang hidup ini buat Kristus, nanti matinya adalah keuntungan. Kalau kita rela mati buat Kristus, bukannya hancur, malah keuntungannya besar. Ya, saya posting sebentar saja, yang lihat langsung, tapi yang komen serem sekali. Wow, saya bilang wow, yang komen menakutkan saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan itu sedang ya, lewat saya dengar lewat Charlie Kick ini ada banyak kaum muda yang radikal yang terima Yesus di Amerika. Tuhan lagi cari orang-orang yang siap mati buat Kristus. Makanya kalau saudara hari ini cuma datang ke tempat ini, cuma cari berkat, cuma cari rezeki, cuma cari mujizat, cuma cari kenyamanan, saudara adalah orang yang paling termalang. Kita hari ini datang ke tempat ini karena kita mau bertemu dengan Yesus. Kita mau bertemu dengan firman yang menjadikan kita tetap kuat sampai pada akhirnya. Kita lihat Filipi 1. Karena bagiku hidup adalah siapa? Kristus, dan mati adalah keuntungan. Berikutnya 22. Tetapi jika aku harus hidup, nggak bisa jalan ya, di dunia ini, berarti bagiku apa saudara? Bekerja memberi buah. Saudara tangkap, kalau sampai hari ini usia saudara hidup di dunia nggak punya buah buat kerajaan Allah, saudara adalah orang yang termalang. Kalau cuma hidup sampai 90 tahun, targetnya cuma kaya, diberkati, enak, sehat, itu salah besar. Hari ini kita perlu, saya nggak usah usia tua muda, semua usia muda sampai tua, selama masih ada sisa hidup di dunia, sudahkah kita bekerja memberi buah? Saya kemarin pulang dari Malang, sudah cukup malam ya. Habis pulang dari Malang, saya mandi, anak saya bilang, "Ma, ayo ke rumah jaga check-up," gitu ya, cucu saya. Ya sudah. Habis mandi sampai di rumah kira-kira setengah 7, jam 6 saya mandi, saya jaga cucu. Setelah jaga cucu sampai malam, saya main sama dia sampai malam. Setelah itu saya pulang ya. Pulang capek saudara, karena pagi-paginya saya khotbah 3 kali di Malang kemarin. Berangkatnya pagi juga ya. Fran sudah tanya sama Vivi, masih mau saat teduh gitu ya. Terus saya bilang kayaknya enggak gitu ya. Saya kayaknya mau me time, mau pijet gitu, karena kaki saya kok rasanya capek gitu ya. Sudah, tapi sampai di rumah, setelah saya sampai di rumah, dalam pikiran saya gini, iya ya, ngapain kok pijet dulu gitu ya, kerajaan Allah dulu aja, mumpung sudah sampai di rumah, masih ada waktu, belum sampai jam 10 saya bisa live. Saya langsung ngomong sama Vivi, cepat live, buat flyer, buat live. Saudara, untung saya live semalam walaupun mendadak, saya selalu mendadak, tapi itu jamnya udah agak malam. Saya live, puji Tuhan, yang ikut 300 lebih. Saudara lihat, kalau cuma untuk pijet, memang badan saya rileks. Tapi untuk urusan kerajaan Allah, saya tahu bahwa saya gak pernah mau cepat menyerah, lelah. Karena kita tahu ada lagu, apa Fran ya? Jangan
yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Saudara percaya hari ini gak ada orang yang mau rileks. Iblis itu tidak pernah berhenti. Dia 24 jam dia bekerja berkeliling, mengaum-ngaum untuk telan orang-orang benar, orang-orang dunia, untuk tahu waktunya sudah semakin singkat. Sementara kita sebagai anak Tuhan cuman pilih nyantai. Hidup ini padat, singkat, jelas. Buka PowerPoint-nya. Hari ini kita tahu satu persatu, akan saya buka nanti ayatnya. Saudara jangan sampai yang muda masih mikir, nanti aja kalau mau mati ingat Kristus. Waktu hidup ya cuan, duit terus yang dipikir, bahagia terus. Nanti kalau mau mati baru ingat Kristus. Karena apa? Saudara takut kalau nggak ingat Kristus nanti matinya masuk neraka. Kita hari ini sudah nggak mikir masalah, stop berpikir masalah, stop kejar hidup nyaman. Ini masa sukar. Ini keadaan hidup di mana kita harus tahu bahwa hidupmu semakin singkat. Jujur, kita kalau mau mikir hidup ini dalam perjalanan menuju apa kita semua? Kematian. Ayo jujur, orang muda juga nggak tahu matinya kapan. Jangan berpikir walaupun kita sudah sehat, kita minum vitamin, kita kuat, kita masih muda. Salah satu yang perlu kita pikirkan, kita ini hidup menuju kematian. Karena kematian itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Itu yang membuat kalau kita hari ini mikir hidup kita panjang, salah besar. Hidup ini singkat, saudara. Yuk kita buka satu persatu. Hidup singkat saya akan bahasnya cepat, supaya saudara juga cepat pulang. Ya, seperti khotbahnya, singkat, padat, jelas, tapi tetap masuk di dalam ingatan. Jangan singkat, padat, jelas, keluar dari tempat ini ditanya orang, tadi ke PD Victory diajari apa sama Bu Gembalanya? Gak tahu, cuman ingat bawa itu. Tadi dibawai lumpia, dibawain cookies. Hati-hati ya. Saudara datang ke tempat ini, saudara harus tahu hidupmu setiap hari. Orang kalau ulang tahun panjang umurnya, senyatanya pendek umur. Setahun demi setahun ini waktunya sudah semakin singkat. Saudara satu hari ke depan, satu hari saudara lewati, hidup semakin singkat. Lihat Mazmur 90 ayat 10, kita baca terlebih dahulu. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, berapa saudara? 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab apa saudara? Buru-buru dan melayangnya lenyap. Semua lenyap. Saudara punya harta depositomu? Nggak ada yang tahu. Kira-kira kalau mati masih ingat gak depositonya nanti gimana jumlahnya? Nggak ada yang tahu saudara. Semuanya sudah nggak ada yang bisa satu pun kita bawa. Termasuk gelar kita mau S1, S2, S3, semuanya ganti almarhum. Nggak ada satupun gelar apapun kebanggaan kita waktu hidup kita ini berlalunya. Firman Tuhan berkata hidup ini singkat. Kenapa? Karena berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apakah orang kaya bisa menjamin hidupnya panjang umur? Enggak. Banyak orang kaya yang sudah menjaga hidupnya sedemikian rupa, tapi satu kali mereka juga pasti akan yang namanya kematian itu tidak bisa dihindari. Orang kaya bisa berjaga-jaga supaya bisnisnya tidak habis 7 keturunan, tapi satu hal dia tidak pernah bisa, mau sehebat, secanggih, sehebat dokter yang dipakai pun
mungkin tiap hari, tiap bulan mau check up kesehatan. Tidak ada yang bisa namanya hidup ini nggak melayang lenyap. Pada waktu kita pulang ke rumah Bapak, semuanya lenyap. Semuanya nggak ada yang bisa dibawa. Berikutnya, yuk kita lihat Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hari ini kita tahu ya, saya pernah dengar satu orang yang meninggal hanya gara-gara minum kesedak. Terus ada satu orang yang waktu itu saya dikabari dengan pengerja, dia bilang, "Bu, kamu kenal namanya ibu ini?" Iya, saya bilang. Anaknya kasihan loh, Bu. Kenapa? Anaknya masih 3 tahun, ditinggal nyiapin. Ada tamu datang, anaknya makan buah rambutan. Waktu makan buah rambutan itu anaknya kesedak di sini, dipukul, dibalik, dijungkir balik, nggak bisa. Sampai rumah sakit, anak 3 tahun meninggal dunia. Saudara lihat ya, kita semua itu, kalau saudara pikir saya bukan menakut-nakuti, tapi ini fakta yang sedang kita hadapi. Realitanya semua pada menuju kematian, gak peduli yang namanya muda, besar, kecil, semua. Karena yang namanya kehidupan, visa hidup itu gak ada yang bisa menentukan. Untuk jadi kaya, saudara bisa mengusahakan, bisa berjaga-jaga supaya keuangannya dijaga, jangan sampai bangkrut. Ya, mungkin saudara bisa berjaga-jaga atas rumah tangga, dijaga supaya semuanya baik-baik. Tapi satu hal, yang namanya visa kehidupan, tidak ada orang yang bisa jaga. Hari ini siap gak siap, itu pasti akan terjadi. Hidupmu itu cuman singkat. Jangan berpikir, nanti aja cari Kristus, serius sama Kristus. Banyak orang hidup, haleluya, puji Tuhan, tapi beri ampas sama Tuhan, gak beri sesuatu yang terbaik. Berikutnya, jadi yang kedua ya, ingat ya, singkatnya kenapa? Karena hidup seperti uang. Ayub 14 ayat 1. Apa yang dikatakan? Manusia yang lahir dari perempuan, apa? Saudara ada yang bukan lahir dari perempuan? Pengen tahu saya? Ada? Kalau ada, Frank suruh kasih hadiah ya. Ini semua kita. Manusia yang lahir dari perempuan, firman Tuhan berkata apa? Singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Berikutnya, yang ayat kedua, seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jadi 3 hal kalau hidup singkat. Makanya hari ini yuk, sudah tahu hidup itu singkat, pergunakan waktu yang masih ada untuk bukan buahnya memperkaya diri kita sendiri, tapi kejar hidup kaya di hadapan Tuhan. Apa artinya saudara kaya di mata dunia? Kalau tidak punya poin kaya di mata Tuhan, berarti posisi saudara sedang tidak berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga atas respon iman dan kasih itu sedang memperkaya hidupnya di hadapan Tuhan. Tapi orang yang berjaga-jaga atas duit, ya, saya ngomong sama beberapa orang yang konseling, Bu, mulai hari ini Ibu jangan stres lihat ulahnya suami. Ibu tetap lakukan bagian Ibu. Suami mau nyakiti seperti apapun, responmu harus benar. Kalau responmu benar, ibu sudah posisi yang benar karena ibu lagi berjaga-jaga. Tapi kalau ibu sakit hati, ibu berarti sedang menghancurkan kehidupan di mana ibu
membinasakan hidup. Tujuan Tuhan lewat masalah kita berjaga-jaga supaya kita kuat sampai pada akhirnya. Kalau tidak ada masalah, saudara, hidup saudara ini bahaya, zona nyaman. Doa ya asal-asalan, mau baca firman ya asal-asalan, hidup ya asal-asalan. Tapi waktu terjadi proses, hidup kita mulai berbalik dan bertobat. Itu sudah satu cara di mana kita sudah berjaga-jaga. Amin. Berikutnya, hidup padat. Buka Efesus 5 ayat 15 dan 16. Efesus 5 ayat 15 dan 16, padat ya. Saudara tahu waktu ini sudah semakin singkat, padat saudara. Saudara harus bisa pilih prioritas hidup. Mana yang saudara pilih di tengah sisa kehidupan kita menuju kematian ini? Saudara harus tahu padatnya waktu jangan dihabiskan dengan perkara yang sia-sia. Berikutnya, karena itu apa yang firman Tuhan katakan, perhatikanlah, bukan diperhatikan uangmu terus. Ibu-ibu jangan perhatikan mertua yang jahat, makin sakit hati. Memperhatikan pasangan yang error makin membuat kita rasanya jengkel. Makin melihat ulah anak-anak, perkataan anak-anak yang merendahkan kita makin membuat kita emosi. Tapi firman Tuhan berkata, di tengah masa sukar, di tengah yang jahat makin jahat, perhatikanlah dengan seksama. Orang perhatikan dengan seksama itu perintahnya serius. Yang diseriusi itu bukan bagaimana kita cepat kaya, kita cepat sukses, kita tetap cepat nyaman, suami kita cepat kembali, gimana kita cepat sehat. Tapi yang diperhatikan dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Tangkap? Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu dikasih firman 2 blek. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Walaupun hadir ibadah tiap hari, Bu Eli, tiap hari berdoa, tapi kalau hidupmu tidak pernah berubah, semuanya sia-sia. Padatnya hidup kita hari ini, pergunakan waktu. Jangan fokus terus dapat rezeki, cuan-cuanan, duit, kejar kaya di mata dunia. Tapi firman Tuhan berkata, bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Berikutnya, dan ini padatnya waktu. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini apa saudara? Jahat. Saudara tahu, dalam padatnya waktu sisa kehidupan kita, prioritas kita hari ini jangan sampai mempergunakan waktumu untuk hidup dalam kebebalan. Kita berlomba-lomba kaya di hadapan Tuhan, jadi orang yang arif. Berikutnya, buka Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Apa yang firman Tuhan katakan? Di tengah padatnya waktu kita harus tahu siapa kita di dunia ini. Akhir kata ya, dari segala yang didengar ialah apa saudara? Takut akan Allah, berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah apa saudara? Kewajiban setiap orang. Berarti kalau hidup ini jangan banyak nuntut hak. Orang doa selalu nuntut mana janjimu, mana berkahmu, mana rezekimu, mana kesembuhanmu. Tapi orang lupa melakukan kewajibannya untuk takut dan berpegang pada perintahnya. Kita hari ini yuk firman Tuhan ngajak, perhatikan bagaimana kamu hidup. Bagaimana hidup takut akan Allah dan hidup pegang pada perintah.
semakin padat, prioritas kita harus tahu. Buka PowerPoint-nya. 3 hal. Hari ini jangan lupa siapa kita. Semakin padat waktu, bukan ini. Nah, kalau kita sudah tahu perintah Tuhan bagaimana sesama kamu hidup, jangan jadi orang bebal. Saudara harus tahu waktu yang semakin padat ini jangan hidup jadi saksinya dunia. Kita sering memviralkan apa yang ada di dunia daripada memviralkan kebenaran. Orang lebih ikut-ikutan gaya hidup dunia daripada gaya hidup kerajaan Allah. Sementara dengan padatnya waktu, Tuhan tetap ingatkan saudara dan saya, kita ini tetap diperintahkan jadi apa saudara? Saksi Kristus. Kita ini adalah terang dan garam dunia. Berikutnya Wahyu 19 ayat 7. Nah, kita baca aja satu ayat, nanti saudara baca sendiri supaya kita cepat selesai. Wahyu. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Waktu yang makin padat, jangan sampai kita lupa kita adalah calon mempelai Kristus. Sudah siapkah hidup kita jadi calon mempelainya? Gimana hidup kita? Gimana hidup takut akan Tuhan? Gimana ketaatan kita? Semakin padat, semakin mengingatkan kita bahwa kita adalah saksi Kristus. Kita ini terang dan garam dunia, bahkan kita adalah calon mempelai Kristus. Jangan sampai dengan padat, hidup yang padat, kita terus kejar yang namanya gaya hidup dunia. Hidup malah jadi batu sandungan. Tuh si A, ya haleluya, diberkati makin kaya, sekarang makin sombong. Hidupnya tidak memuliakan Tuhan, sehingga lupa bahwa ketika kita diberkati, kita dipulihkan. Jangan lupa kita tetap jadi saksi Kristus, jadi terang dan garam dunia, jadi calon mempelai Kristus. Yang terakhir, nah kalau sudah terakhir senang semua. Ya, yang terakhir penjelasan tentang kata jelas. Ikut Kristus itu harus tahu jelas. Jalan hidup yang kita alami, kita jalani, kita pasti nyanyi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Berarti jelas ya, hidup Kristus jalan yang kita alami tidak pernah terselami. Tuhan sudah taat, sudah baik, sudah berdoa, kok kena PHK? Lah teman saya jahatnya minta ampun malah dipromosikan. Saya yang baik, jujur di PHK. Teman saya yang galak, sifatnya sombong, malah dipromosikan dapat kerjaan. Hidup kelihatan tidak adil. Tapi satu hal, ikut Kristus hidup ini jelas. Walaupun kehidupan yang kita alami harus ada yang namanya proses air mata, proses dapur api, ya, proses badai, semua tidak enak. Tapi percayalah, tujuan akhir ikut Kristus itu pasti hidupmu jelas. Buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca sama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya apa saudara? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan
Jadi sekali lagi, jalan hidup ikut Kristus itu bukan nyaman, tapi aman, jelas itu. Saudara kalau mau ikut Kristus jangan cari cepat kaya. Dunia ini memberikan sesuatu kenikmatan, keenaan, penawaran dosa yang tidak jelas. Tapi ikut Kristus jelas, Dia adalah terang dunia. Kalau kita mengikut Tuhan, sekalipun di tengah gelapnya dunia, arah perjalanan kita menuju akhir, kita akan ketemu yang namanya terang kehidupan. Amin. Yuk kita lihat bagaimana buka. Saya lihat, nah ini buka PowerPoint-nya ya. Di 2 Korintus 1 ayat 20 itu berbicara gini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saya seringkali ngomong di khotbah, hidup orang benar itu ditutup 3J. Janji, jaminan, dan jalan keluar. Itu jelas. Saudara mau lihat hari ini janji Tuhan berlama-lama, jangan takut. Suatu kali Tuhan itu tidak pernah lupa, Dia tidak pernah lalai akan janjinya, Dia pasti akan genapi. Itu jelas, jadi gak perlu diragukan. Yang kedua, jaminan, yaitu masa depan apa saudara? Sungguh ada. Amsal benar ya? Salah kantornya 28 ayat 13. Saya lupa kemarin malam, saya lupa cross check, cuman ingat dalam memori kayaknya benar gitu ya. Amsal 28 ayat 13. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Itu jelas ya. Salah ya kalau nggak salah. Amsal 26 mungkin ya. Coba cari. Nah, yang ketiga, nggak apa-apa buka aja nanti kalau sudah ketemu Pak. Yang ketiga yaitu jalan keluar. Buka Yesaya 49. Hah? Oh terbalik. Amsal 23 ayat 18 ya. Buka Amsal, jadi nanti dirubah 23 ayat 18. Setelah itu kita selesai, saya sudah selesai. Nah ini, karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Jelas, orang benar walaupun hidupnya berliku-liku kayak jet coaster, singkat, padat, tapi jelas. Tangkap ya. Kalau kita tahu bahwa masa depan sungguh ada, berarti itu jaminan. Orang benar sekaya-kayanya, sesukses, tidak ada yang menjamin masa depan. Tapi buat kita hari ini, sekalipun RSSS rumahmu sangat sederhana, selonjor saja sangat susah, tapi orang-orang seperti ini tetap punya jaminan masa depan. Jadi ikut Kristus itu jelas. Makanya gak usah mikir yang gak jelas. Iblis seringkali paksa hidupmu mikir, gimana ya hari esokku, masa depanku. Las Tuhan sendiri sudah berkata, masa depan sungguh ada. Jangan khawatir akan hari esok, karena aku itu punya rancangan yang terbaik. Buka Yesaya 49 ayat 23b. Yesaya 49 ayat 23b. Maka engkau akan mengetahui bahwa apa saudara? Akulah Tuhan, dan bahwa ini kata-kata yang luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak apa saudara? Tidak akan mendapat malu. Makanya kalau ada di ruang tunggunya Tuhan, menantikan waktunya Tuhan, tidak usah takut, tidak usah mempercepat. Ada banyak orang mempercepat waktunya Tuhan sehingga nggak lihat sesuatu yang terbaik, malah memalukan. Tapi kalau kita tahu 3 hal hari ini jelas sudah ya,
Janjinya jelas, ya dan amin. Jaminan masa depan sungguh ada. Dan yang ketiga, jalan keluar hasilnya pasti tidak akan memalukan. Amin. Saudara percaya hidup singkat, padat, jelas. Sudah, tidak usah bingung dengan hidup yang singkat. Saudara jangan bingung terus, hartaku, tahtaku, kerajaanku, anakku, suamiku, istriku. Kalau mati tidak ada yang dibawa. Walaupun suami kita mau secinta-cintanya sama kita, istri, saya baru dikabari 2 minggu yang lalu saya dikabari ada seorang bapak yang ditinggal istrinya meninggal. Bapaknya itu nangis sampai dia bilang, aduh, tidak ada orang yang sebaik istriku, dia baik. Ternyata Bu Eli 2 bulan kemudian sudah datang undangan menikah lagi. Coba baru 2 bulan, apa air matanya Bu Eli? Jujur, semua yang kita pikirkan hidup ini, semua yang kita buat kita stres, semuanya itu nanti tidak ada yang namanya kita bisa bawa. Mati bawa hidup kita sendiri-sendiri. Tanggap ya. Makanya pulang dari tempat ini direnungkan, iya ya, hidup ini singkat, padat, jelas. Semua pada menuju pada kematian yang berakhir. Apa yang belum aku bisa lakukan hari ini? Kalau punya suami cerewet, suami males, sudahlah, singkat, padat, jelas. Ya, sudah, tidak mungkin selamanya. Suatu kali kita juga berakhir hidup di dunia ini. Cerita kehidupan kita di dunia ini pasti berakhir. Kita jangan sampai menuliskan pena kehidupan. Saya bisa bayangin kalau nanti Tuhan, kita pulang ke rumah Bapak, Tuhan akan menunjukkan kitab kehidupan kita beserta apa? Rapot. Rapotnya jangan banyak merah, ya. Rapot kehidupan di tengah kita hari ini di dunia singkat, padat, jelas. Kita harus tahu pilihan hidup kita di mana. Kalau kita ditempatkan jadi saksi Kristus, terang dan garam dunia, calon mempelai Kristus, mulai sekarang yang suka marah, bertobatlah. Orang marah itu bukan calon mempelai Kristus, ya. Orang sakit hati itu bukan saksi Kristus. Orang suka menfitnah orang itu bukan terang dan garam dunia. Terang dan garam dunia itu isinya selalu membawa damai. Tangkap ya. Kalau suamimu marah, jangan sampai kita ikut do. Itu bukan ciri terang garam dunia. Orang yang membawa damai, begitu suamimu do, mertuamu do, kita jawabnya do. Puji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Hidup singkat, padat, jelas. Yuk Fran, saya sudah selesai. Saudara bangkit berdiri. Ya. Oh iya, quote-nya. Nah ini, baca sama-sama. 1, 2, 3 supaya terekam. Jika hidup singkat, padat, jelas, maka pergunakan kesempatan waktu hidup kita sebaik. Jangan terus hidup ya kejar kaya terus di hadapan dunia. Yuk kita nyanyi hidup.
pulang dari tempat ini, kami gak lagi hidup fokus berjaga-jaga terus atas masalah kami. Tapi kami tahu Tuhan, hidup ini berjaga-jaga. Bagaimana kehidupan kami untuk takut, taat dalam segala perintah. Kami mau hidup jadi berkat. Kami mau hidup untuk melayani Tuhan. Kami mau hidup berubah Tuhan, supaya lewat kehidupan kami Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Kami gak mau hidup jadi batu sandungan sehingga orang gak melihat kehidupan Kristus dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kehidupan apapun dalam hidup kami pasti berakhir dengan jelas. Kami pulang, kami akan menikmati janji, kami akan menikmati jaminan, kami akan menikmati jalan keluar yang tidak akan pernah memalukan kami. Terima kasih Bapa, biar setiap kami pulang kami akan mendapat kekuatan yang baru. Berkati kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Bu Syana, Bu Nini Tuhan, berkati Angel Tuhan, berkati juga semuanya Tuhan yang sudah berpartisipasi memberikan tenaga mereka Tuhan untuk melayani Tuhan di PD Victory Malang ini. Kami percaya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau memberi persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya